Setelah masuk ke dalam tenda dengan Ana membuka omongan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki cewek itu? Kenapa? Sejak gabung sama kita, dia gak kedengaran ngomong sama sekali. Iya juga ya, aku baru nyadar. Terus kalian inget gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga nyium bau itu. Anto juga. Lanjut Ana, Willy meminta pada Ana agar tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif aja. Mungkin aja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana menempati satu tenda bersama Chika. Di dalam tenda dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan kepada Chika. Tapi tanggapannya Chika sama seperti Willy tadi. Ana mencoba membuang pikiran negatifnya pada Sutrini, tapi tidak bisa. Semakin dilupakan wajah Sutrini, semakin terbayang di dalam pikiran Ana. Sebelum tidur Ana berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka semua. Ketika sedang tidur Ana bermimpi. Mimpinya itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Di tempat ini Ana merasa ingin buang air kecil dan dia keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar tenda dia melihat Sutrini sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua lututnya sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang ranting kayu. Melihat itu Ana menyapa Sutrini. "Mbak, kok gak tidur?" Sutrini melihat ke arah Ana dengan senyuman sinis. Lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Gak ngantuk Mbak, saya tidak ngantuk." Ana kemudian pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niatnya buang air, dan ketika dia sedang buang air, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sutrini. Dia menyanyi dalam posisi seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya kali ini Sutrini tidak berpakaian seperti pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Lihat itu Ana benar-benar ketakutan. Pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam tenda sambil sesekali melirik ke arah Sutrini, dan seketika dia sedang melirik itu, tiba-tiba Sutrini menoleh ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Ana cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam tenda dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sutrini masih terdengar di telinga Ana hingga akhirnya suara nyanyian itu membuat Ana terlelap tidur. Tidak lama setelah itu terdengar suara Chika membangunkan dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur dia masih terbayang mimpinya barusan dan dia baru sadar kalau ternyata itu hanyalah mimpi. Ana tidak menceritakan hal itu kepada Chika dan langsung keluar tenda. Di luar tenda terlihat mereka yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sutrini yang pagi ini terlihat sudah tidak ada begitu pun dengan tendanya. Ana dan Chika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok, dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk pipis dan melihat Sutrini di depan tenda dengan wujud yang lain. Mendengar itu Ana tersentak karena apa yang diceritakan Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sutrini yang sedang bernyanyi. Ana pun menjelaskan itu pada teman-temannya. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta pada mereka semua untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja Sutrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi ini Ana merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama Sutrini lagi. Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan sumit ke puncak.
Singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi mereka memulai perjalanan summit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan sesekali mereka membahas tentang Sutrini, tapi semakin dibahas malah terasa merinding. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Setelah cukup lama berjalan sampailah mereka di puncak Buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3000 meter di atas permukaan laut ini sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di pos 3 Willy mengajak berhenti sebentar untuk istirahat. Pas berhenti itu dia bilang, di puncak kok aku nggak lihat Sutrini ya? Iya ya. Mungkin dia ke puncak Raja Wali kali. Iya juga sih. Mereka menganggapnya begitu karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat 2 puncak, yaitu Puncak Buntu dan Puncak Raja Wali. Ana meminta pada mereka agar tidak membahas soal Sutrini lagi karena jujur saja dia masih takut meskipun cuma dengan namanya. Setelah cukup lama istirahat, mereka segera mengemasi tenda dan bergegas turun. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Seduplak Roto, tiba-tiba Ana mencium bau yang sangat anyir. Seperti bau darah. Dia pun bertanya pada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir? Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan bau anyir itu masih terus tercium dan Ana mulai merasa takut. Di sisi lain waktu juga sudah mulai petang. Sambil jalan Ana terus membaca doa dan seringkali matanya mengeksplor keadaan sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sutrini ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu perlahan hilang hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Ana merasa sedikit tenang dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2. Kurang lebih habis maghrib, di situ Willy mengajak mereka untuk istirahat sebentar untuk minum. Ketika sedang istirahat itu Willy bilang, yang terjadi jangan sampai lari. Kita jalannya berdekatan. Ucapnya sambil mengamati sekitar. Mendengar Willy bilang seperti itu, Ana merinding. Nah, baru saja Willy bilang seperti itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi seperti wangi bunga melati. Mereka yang mencium bau itu hanya saling pandang dan memberi kode untuk lanjut jalan meninggalkan pos 2. Tidak lama berjalan meninggalkan pos 2, Ana yang berjalan di tengah. Sayup-sayup dia ini mendengar seperti ada suara wanita ketawa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa nggak? Spontan teman-teman berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Ana bilang seperti itu, tiba-tiba suara ketawa tadi sudah tidak terdengar lagi. Mana An? Gak ada gini kok. Udah gak ada. Tadi sayup-sayup aku dengar, jawab Ana. Willy yang waktu itu berjalan di depan mendekati Ana dan bilang, kalau dengar atau melihat apa-apa yang sekiranya gak logis, diemin aja ya, jangan diomongin. Ana mengangguk paham. Kemudian Willy kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Mereka masih berjalan secara berdekatan dan ketika mereka ini melewati area yang cukup ribut, entah kenapa di sini Ana merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy tadi, dia berusaha untuk diam. Tidak lama kemudian Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan pada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka semuanya menurut. Setelah beberapa langkah berjalan pelan, tiba-tiba sayup-sayup Ana mendengar ada suara seperti nyanyian khas Jawa. Setelah didengar lebih jelas lagi, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sutrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu dia melihat ke arah teman-temannya, tapi sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian ini karena terlihat biasa saja. Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas seperti bersumber dari arah bawah. Tidak lama kemudian,
Tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim. Dengan keadaan kaget melihat itu, mereka semua pun kaget dan berhenti. Willy tiba-tiba berucap seperti itu. Fajar yang berjalan di belakangnya Willy bertanya, "Kenapa, Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini dan ingat, jangan nengok ke arah kanan," jawab Willy dengan panik. Keadaan menjadi sangat mencekam. Ana bertanya-tanya kepada Willy. Tiba-tiba bilang seperti itu, mereka semua lanjut jalan lagi dengan pelan sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy, sambil jalan Ana mencuri pandang ke arah kanan dan terlihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Dan sosok perempuan itulah ternyata yang sejak tadi terdengar menyanyi. Melihat keberadaan sosok itu, Ana benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Sambil terus berjalan berdekatan dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu sudah tidak terdengar lagi dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai di bawah. Sekitar pukul 8 malam akhirnya mereka sampai di base camp. Di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama Ana. Di base camp itu mereka tidak mau lama-lama dan bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan. Di warung kopi itu Willy menjelaskan pada mereka semua bahwasanya selama perjalanan turun itu mereka ini diikuti oleh sosok kuntilanak. Itu sebabnya dia meminta pada yang lain agar berjalan berdekatan. Ana yang sudah tahu akan hal itu menyimpulkan kalau mungkin sosok kuntilanak itu adalah wujud asli dari Sutrini karena terdengar dari suara nyanyiannya. Anto pun beranggapan seperti itu dan sebenarnya pas jalan turun tadi dia juga sempat melihat kuntilanak itu sedang duduk di atas pohon. Dan di perjalanan turun tadi mereka semua juga mendengar suara nyanyian itu tapi memilih untuk saling diam. Pendakian ke Gunung Sumbing ini merupakan pendakian paling horor bagi mereka. Dan untungnya sosok kuntilanak itu tidak mengganggu, hanya menggoda. Tapi kejadian ini tidak membuat mereka kapok mendaki gunung lagi. Selanjutnya mereka lebih berhati-hati terutama dengan ucapan.